Oke, ya, kita mulai ya untuk perkuliahan kita hari ini. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, ya, kita akan melanjutkan materi kita yang terakhir, yaitu terkait dengan Introduction to NumPy ya. Kemarin di week ketiga kita sudah belajar beberapa fitur yang disediakan oleh NumPy ya. Kita sudah belajar mengenai atribut-atribut apa yang disediakan oleh NumPy dan bagaimana cara untuk melakukan indexing ya pada NumPy, dan juga kita belajar bagaimana cara menggunakan function-function yang dimiliki oleh NumPy untuk mempercepat proses komputasi ya, untuk melakukan perhitungan pada atribut atau variabel dengan tipe NumPy ya, seperti itu. Oke, untuk week keempat ini kita akan melanjutkan lagi mengenai berbagai macam fitur yang disediakan oleh library NumPy ya. Jadi yang akan kita bahas nanti ada beberapa, dan kalau kita bandingkan dengan apa yang sudah kita bahas di minggu yang lalu, pembahasan kita tidak sebanyak apa yang kita sudah lakukan di minggu yang lalu ya. Jadi ini kita akan coba sedikit membahas mengenai fitur-fitur tambahan yang disediakan oleh NumPy, seperti itu. Oke, untuk tugas yang kemarin ya, tugas di week ketiga tidak saya bahas dulu ya, karena ada kelas yang masih belum selesai ya, di yang KP yang terakhir KPI itu belum selesai tugasnya, jadi saya keep dulu untuk jawaban tugasnya. Nanti kita akan bahas di week ke-6 ya, karena di week ke-5 besok, ingat Anda sudah menerima email ya, itu Anda akan melakukan kuis ya di week ke-5 besok di hari Jumat pukul 9, seperti itu. Jadi Anda nanti siapkan untuk mempelajari materi mulai dari week 1 sampai dengan week ke-4 ya. Nah, setelah itu di week ke-6 kita baru melanjutkan mengenai pembahasan kita di data science programming ya. Setelah NumPy ini nanti kita akan bahas terkait dengan Pandas, yaitu nanti kita bahas di week ke-6. Oke, kita kembali dulu ke slide-nya. Jadi untuk pembahasan kita yang pertama ini kita akan membuat ufunc sendiri ya. Jadi sebetulnya ufunc itu metode atau fungsi yang disediakan oleh library NumPy. Namun kita juga bisa ya membuat metode yang kita custom ya. Jadi kita juga bisa membuat metode custom, tapi kita definisikan sebagai ufunc. Nah, Anda tahu kelebihan dari ufunc itu adalah kita bisa mempercepat proses komputasi jika kita menggunakan variabel NumPy, seperti itu. Oleh karena itu, karena kita bisa mendefinisikan metode kita sendiri ya, dan kita bisa klaim metode tersebut memiliki tipe ufunc, sehingga nanti kalau kita implementasikan ya untuk perhitungan aritmatika untuk memprosesan data di variabel NumPy, maka proses komputasinya akan jauh lebih cepat dan sedikit memakan memori, seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk membuat metode yang kita definisikan sendiri menjadi ufunc? Ya, kita bisa menggunakan ini fungsi from pfunc seperti ini. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ini langsung kita buat saja di sini. Nah, kita ikuti saja apa yang ada di slide ya. Jadi yang pertama kita harus mendefinisikan metode kita dulu. Misalnya kita mendefinisikan metode kita sebagai myAdd, seperti itu ya. MyAdd ini dia memiliki dua parameter, yaitu X dan Y. Ini cukup simpel, jadi metode ini kita gunakan untuk menghitung penjumlahan antara NumPy X dan NumPy Y. Jadi X sama Y ini variabel NumPy ya. Variabel NumPy atau list ya, boleh kita gunakan untuk passing parameter dengan tipe list atau NumPy. Nah, setelah itu kita return value-nya adalah X ditambah dengan Y. Oke, kalau kita definisikan seperti ini, kita membuat metode biasa, metode yang dikenali sebagai metode yang disediakan oleh Python ya. Kita bisa mendefinisikan metode menggunakan bahasa pemrograman Python seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat ya agar metode ini bisa dikenali sebagai metode ufunc miliknya NumPy. Nah, kita bisa tambahkan di sini, kita tambahkan code seperti ini. Jadi myAdd sama dengan from p ya, np saya lupa tadi untuk
mendefinisikan import library. Import NumPy snp dulu ya. Ini my_add sama dengan np.fromp fun seperti ini. Nah, setelah itu di dalamnya ini kita tambahkan metode kita. Parameter metode kita kan nanti my_add ini. Terus 2,1. Apa arti 2,1 ini? 2,1 ini merujuk pada jumlah parameter yang dimiliki oleh metode yang kita buat tadi. Satu ini merujuk kepada return value-nya. Karena return value-nya 1 dan parameternya 2, jadi di sini kita tambahkan parameter 2,1. Setelah itu kita coba bisa langsung tes di sini ya. Misalnya saya mau panggil metode saya my_add. Setelah itu di dalamnya ini saya passingkan 2 buah list. Misalnya. Listnya satu list ini terdiri dari 4 item seperti ini. Sedangkan list yang kedua juga 4 item ya seperti ini. Nah, ini kita langsung bisa eksekusi. Oke, kalau kita bandingkan dengan metode yang biasa ya, sebetulnya kalau kita nggak menambahkan ini juga bisa-bisa saja. Kita tidak menambahkan ini misalnya. Bisa-bisa saja, tapi nanti kalau kita punya data yang jumlahnya besar, kita punya list yang jumlah itemnya banyak ya, itu nanti akan lebih lama untuk melakukan perhitungan misalnya, perhitungan antara misalnya menambahkan 2 buah array atau list seperti itu ya. Itu kalau kita bandingkan dengan ufuncs ya, yaitu metode yang sudah kita jadikan ufuncs, masih akan lebih cepat. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini merupakan return value dari metode kita. Jadi metode yang sudah dibuat ini kita tambahkan misalnya item 1, item indeks 1 ditambah dengan item indeks 1 dari array yang kedua. 1 tambah 5, 6, 2 tambah 6, 8 ya, 3 tambah 7, 10, 8 tambah 1. Nah, jadi seperti itu. Ini Anda nanti bisa mendefinisikan metode Anda sendiri ya, atau Anda ingin mengcustom metode Anda sendiri, dan metode itu Anda jadikan sebagai ufuncs. Nanti proses yang terjadi di balik itu ya, nah nanti bahasa pemrograman Python atau NumPy akan mengenali metode itu sebagai ufuncs ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya ya. Jadi ibaratnya itu kita definisikan ini sebagai metode yang tipenya ufuncs ya. Tapi di dalam perlakuan seperti ini pasti NumPy library akan mengoptimasi agar metode my_add ini dikenali sebagai ufuncs dan otomatis akan lebih mempercepat proses perhitungan atau komputasi. Oke, yang perlu kita pahami di sini, nah kita bisa mendefinisikan metode kita sebagai metode ufuncs. Karena kita tahu bahwa kalau kita hanya bergantung dari metode ufuncs yang disediakan oleh NumPy ya, kemungkinan tidak semua metode itu akan mencukupi kebutuhan kita, karena ada beberapa mungkin Anda mendefinisikan algoritma Anda sendiri misalnya, atau mungkin Anda punya sebuah code ya atau metode tertentu yang perlu Anda taruh di sebuah metode ya, nah itu sebetulnya Anda bisa definisikan sebagai ufuncs. Seperti itu. Untuk bagaimana caranya meng-create ya sebuah metode ufuncs yang bisa kita customisasi. Oke, mungkin ada pertanyaan terkait dengan ufuncs sebelum saya lanjut ke Boolean arrays ya. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh ditulis di chat atau bisa langsung ngomong saja, nggak apa-apa. Oke, sepertinya belum ada ya. Oke, kita masuk ke Boolean arrays ya. Kita nanti sebetulnya selain meng-create ufuncs ya, kita nanti juga akan belajar mengenai ini, Boolean arrays, fancy indexing, sorting, searching, sama filtering. Jadi sebenarnya pembahasan kita tidak banyak ini. Semoga nanti bisa selesai lebih cepat ya. Hingga nanti Anda juga bisa mengerjakan tugas yang ada di akhir perkuliahan ini dengan waktu yang lebih banyak. Oke, kita masuk ke working with Boolean arrays. Jadi sebetulnya kalau kita memiliki sebuah array ya, kita bisa menggunakan yang namanya Boolean array. Jadi intinya kita misalnya ingin mengetahui keberadaan sebuah item di dalam sebuah array kita, di dalam sebuah NumPy variabel kita bisa menggunakan yang namanya Boolean array. Jadi Boolean array ini nanti outputnya berupa nilai true or false. True itu untuk menunjukkan bahwa ada item yang kita cari di dalam sebuah NumPy kita. Nah, kalau tidak ada berarti nanti outputnya akan berupa false. Jadi
sebetulnya untuk ini, untuk Boolean array ini selain kita bisa gunakan untuk mencari sebuah array ya, kita juga bisa gunakan sebetulnya untuk menghitung, berapa banyak item yang ada di dalam sebuah NumPy array ya, yang mana item itu yang kita cari. Misalnya seperti ini ya, ini contohnya kita ingin mencari berapa banyak value, berapa banyak item yang memiliki value kurang dari 6 misalnya. Oke, jadi misalnya kita punya array seperti ini ya, ini kita lihat ada sekitar 8 item yang nilainya itu kurang dari 6. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya metode count non-zero. Di dalamnya ini kita tambahkan parameter statementnya atau kondisinya seperti apa yang kita cari. Oke, kita langsung coba saja. Misalnya di sini saya mau meng-create sebuah variabel X yang merupakan variabel NumPy. Di dalamnya kita random saja. Nah, kita random menggunakan item integer ya di dalamnya. Terus kita kasih range antara 0 sampai 9 ya, karena parameter yang pertama ini menunjukkan range dari item yang akan kita generate. Setelah itu size-nya ini kita tuliskan misalnya, kita ikuti saja yang ada di slide ya. Kita punya 12 item, yaitu dengan terdiri dari 3 row dan 4 kolom ya. Jadi kita punya 12 item di dalam variabel NumPy X ya. Nah ini agar nanti saya setiap kali saya eksekusi file ini, saya inginnya tidak berubah nanti yang bilangan yang di random, sehingga saya harus tambahkan np.random.zip. Oke. Oke, kita coba print dulu. Nah, seperti ini. Ini memang agak berbeda dengan yang ada di slide, karena kan di slide ini tidak menggunakan np.random.zip ya, jadi nggak masalah ya. Nah, setelah ini misalnya saya ingin menambahkan code untuk menghitung, misalnya saya ingin menghitung item yang angkanya itu, yang value-nya itu kurang dari 6. Nah, kita bisa menggunakan print np.count0, count underscore non-zero, count underscore non-zero, dengan di dalamnya ini kondisinya X kurang dari 6. Nah, ada 8 ya, kita bisa hitung nanti ya, silakan dihitung sendiri. Pastinya nanti ada 8 item yang value-nya itu kurang dari 6. Oke, selain itu kita juga bisa menggunakan ini ya, np.sum. Kita coba saja. Kita print np.sum, terus di dalamnya ini kita tambahkan kondisi X kurang dari 6. Nah, sama saja ini ya. Caranya bisa menggunakan count non-zero sama np.sum. Tapi kalau kita baca di sini, another way to get at this information is to use np.sum. In this case, false is interpreted as 0 and true is interpreted as 1. Ya, kurang lebih ya sama saja ya kalau kita menggunakan np.sum atau menggunakan np.count non-zero. Tapi kalau kita lihat ya di poin berikutnya, sebetulnya kalau kita menggunakan np.sum ini kita memiliki parameter yang kedua yaitu axis ya. Misalnya kita ingin mencari item yang X-nya yang nilainya itu kurang dari 6, tapi menggunakan perhitungannya menggunakan aksis sama dengan 1. Artinya adalah kita menghitungnya itu ya, kita menghitungnya itu per row-nya. Ingat ya, kalau aksis sama dengan 1 itu kita merujuk kepada row. Ya. Kalau aksis sama dengan 0 kita merujuk pada kolom. Jadi misalnya seperti ini kita tuliskan aksis sama dengan 1 ya. Oke, kita coba print dulu. Oh, bentar, sorry. Ini aksesnya harusnya tidak langsung. Nah, ini 422 artinya adalah kita hitung itu per row ya. Row ke-1 ya, row kedua, row ketiga ya. Apakah berapa jumlah ya? Berapa jumlah nilai item yang X-nya ya, yang value-nya itu kurang dari 6. Ada 4 ya. Terus yang kedua ini ada 2. Yang ini ada 2 juga. Jadi kita hitungnya per row. Bagaimana kalau per kolom? Nah, kita bisa tambahkan di sini 0. Ini nanti yang hitungnya per kolom ya. Kolom 1 ada berapa, kolom kedua berapa, sampai dengan kolom keempat. Karena kita memiliki 4 kolom. Nah, itu kalau kita menggunakan np.sum, kita memiliki parameter yang kedua itu aksis.
Jadi kita bisa mencarinya itu per row atau per kolom. Ada lagi kalau kita menggunakan np.any atau np.all ya. Jadi intinya adalah kalau kita menggunakan np.any itu nanti outputnya ada dua, true or false. Jadi gini, kalau misal print np.any x lebih dari 8, artinya apakah ada item yang ada di NumPy kita yang nilainya itu lebih dari 8. Nah, apakah ada? True ya, kita coba saja. np.any x lebih dari 8. Nah, kita coba lagi dengan menggunakan yang lebih dari 8 ada kan? Ya. Bentar, ini perbedaannya kalau kita lihat di sini, we can use np.any or np.all. Oke, kalau np.any kita cari apakah ada nilainya yang lebih dari 8. Kalau menggunakan np.all, apakah semua bilangan itu kurang dari 10? Pasti kurang dari 10 di sini kan, karena waktu kita generate tadi range-nya 0 sampai 9. Kalau menggunakan np.all ya, berarti apakah semua bilangan atau item yang ada di NumPy X itu nilainya kurang dari 10? Ya, jawabannya true juga ya, karena memang semuanya kurang dari 10. Jadi np.any sama np.all ini perbedaannya seperti itu. Kalau any berarti kita hanya mencari apakah ada salah satu item yang nilainya lebih dari 8, true. Kalau yang np.all, apakah semua item yang ada dalam sebuah array X nilainya kurang dari 10? Ya, true juga. Oke, mungkin saya coba kasih satu studi kasus ya, biar nanti Anda bisa coba. Bentar. Tapi sebelum itu mungkin ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, sambil nunggu ada pertanyaan atau enggak, saya coba kasih soal ya, seperti ini. Misalnya saya punya variabel Y sama dengan np.orange ya, 10. Saya print dulu. Oke. Oh, oke. Misalnya saya punya variabel seperti ini ya. Y sama dengan np.random.randin 20, size-nya 5,5, saya kasih np.random.set aja biar nggak berubah. Oke, seperti ini. 10, 0 ini. Oke, saya ingin nanti Anda menghitung apakah ada nilai yang jadi gini, Anda coba hitung dari tiap kolom ini ya, tiap kolom itu berapa nilai yang value-nya itu kurang dari 10. Jadi misalnya gini, ini ada berapa yang kurang dari 10? 1, 2, 3, gitu kan ya. Ini ada 1, 2, ini ada 1, 2, 3, seperti itu. Nah, Anda coba hitung nanti dari tiap kolom itu menghasilkan jumlah nilai yang value-nya kurang 10 dari tiap kolom itu berapa. Nah, silakan, ini saya coba copy saja di chat ya. Soalnya ini tadi untuk randomnya, silakan Anda lanjutkan untuk menghitung nilai yang kurang dari 10. Cukup gampang ya, kan tinggal ini tadi ya, menggunakan apa. Nah, Anda pikirkan apakah menggunakan count non zero atau menggunakan sum.
yang bisa nanti seperti biasa akan ada skor keaktifan ya, nanti akan saya catat ya. Yang pertama kali menjawab, silakan kalau sudah ketemu jawabannya bisa Anda tuliskan di chat ya. Nanti saya akan coba langsung di sini. Oke, yang minggu lalu yang dapat skor tambahan Michael Andreas ya. Oke. Oke, ini yang chat saya duluan, kebetulan ada yang ngechatnya direct message, tapi kalau dari chat box saya yang duluan yang jawab ini Justin ya. Kita coba dulu. Uji coba dulu ya. Oke, bisa saya copy. Oke, ini jawaban dari Justin. Oke, kita lihat ada 1, 2, 3, 2, 3, oke. Ada 3, ada 2, ada 3. Ya, betul. Oke, terima kasih atas jawabannya Justin. Saya catat dulu. Dapat skor tambahan ya. Jangan khawatir, nanti juga ada soal-soal yang lain lagi ya. Oke. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut ke fancy indexing ya. Kita sudah membahas mengenai working with Boolean arrays. Ini tujuannya untuk mencari array ya, mencari array dan menghitung jumlah array yang sesuai dengan item yang kita cari itu ada berapa ya. Kita masuk ke fancy indexing. Oke, kita tambahkan code baru di sini. Oke, sebetulnya fancy indexing ini sama dengan indexing yang sudah kita pelajari sebelumnya. Cuman di sini kenapa dinamai fancy? Karena sebetulnya kalau kita menggunakan indexing di NumPy itu kita bisa mengubah jenis indeksnya. Yang selama ini kita gunakan indeks itu kita masukkan dalam bentuk integer gitu kan ya. Tapi sebetulnya kita membentuk sebuah list ya. List itu nanti bisa kita jadikan sebagai indeks untuk NumPy. Jadi contohnya seperti ini ya. Contohnya kalau kita menggunakan indexing yang fancy indexing ini biasanya kita gunakan untuk mendapatkan nilai atau item dalam sebuah NumPy jika memiliki kondisi yang sedikit kompleks ya, complicated subset, yang mana itu nggak bisa kita dapatkan kalau kita hanya menggunakan indexing manual, pakai looping ya, atau pakai color nih ya, titik 2, itu nggak bisa kita dapatkan indeks-indeks yang kita butuhkan. Nah, kita bisa meng-create indeks itu menggunakan list. Oke, contohnya seperti ini, saya coba membuat sebuah variabel dulu ya. Ini saya ikuti saja di sini, x sama dengan np.random.randin ya. Ini di dalamnya ini kita punya list ya, atau punya array, NumPy array dengan range-nya itu 0 sampai 99, size-nya 10. Jadi dia one dimensional array ya, array dari satu dimensi. Oke, terus kita cetak seperti ini. Oke, nilainya 88 bla 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 ya. Saya kasih np.random.set aja. Oke. Nah, ini NumPy array yang sudah kita miliki. Nah, setelah itu misalnya di sini saya create lagi, misalnya saya create sebuah list ya, ini bukan NumPy tapi list. IND sama dengan list yang isinya itu 3,7,4 seperti ini. Terus kalau misalnya saya mau mengakses ya indeks 3, 7 sama 4 dari array X ya, itu gimana caranya? Gampang sekali, kita bisa tambahkan di sini IND. Nah, jadi nanti yang akan kita dapatkan adalah array dengan indeks ke-3 yaitu 67, indeks ke-7 3, 4, 5, 67, 21. Jadi 67, 21 sama 0, 1, 2, 3, 4, 67. Jadi 67, 21, 67. Nah, oke. Jadi kita bisa jadikan sebuah list itu sebagai indeksnya untuk
mendapatkan item dalam sebuah NumPy array seperti itu. Dan ini kita juga bisa lakukan untuk array dengan dimensi yang lebih dari satu, misalnya array 2 dimensi. Ini contoh berikutnya ini kita gunakan untuk melakukan indexing pada array yang 2 dimensi ya. Atau gini, jadi seperti ini. Saya coba tuliskan indeksnya dulu, misalnya ind sama dengan np.array. Ini ind-nya ini bukan satu dimensi ya. Kalau yang ini kan dia one dimension ya. Ini one dimension. Nanti kalau yang ini 2D. Nah, yang ind yang kedua ini 2D. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita punya dua buah array, dua buah row di sini ya, sama dua buah kolom seperti ini. Ingat ya, kalau kita mau meng-create sebuah array dengan dimensi lebih dari satu itu caranya seperti ini ya. Gampangannya seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya itu kita bisa ini ya, menghitung ini square bracketnya berapa sebelum ketemu square bracket tutup ya. Square bracket opennya berapa? Ini kan dua ya, satu dua sebelum ketemu yang tertutup ini kan ada dua. Tadi ini dua dimensi kan, jadi ini bisa disebut sebagai array 2 dimensi. Nah, kita coba print dulu ind-nya. Oke, ini 2 dimensi ya, 3745. Nah, ind ini sebetulnya bisa kita jadikan untuk melakukan indexing pada sebuah variabel NumPy, yaitu x misalnya. Ini saya tambahkan di sini. Saya print ya, terus x dengan ind yang 2 dimensi. Otomatis nanti dia akan mendapatkan indeks-indeks ya. Dia akan mendapatkan value-value atau item-item yang ada di variabel x dengan indeks 3, 7, 4, dan 5. Tapi nanti outputnya berupa array 2 dimensi mengikuti dari indeksnya. Karena indeksnya ini 2 dimensi, nanti outputnya menjadi 2 dimensi. Walaupun sebetulnya x ini itu merupakan array atau NumPy variabel dengan dimensi 1. Tapi kalau kita melakukan indexing dengan indeks yang mana indeksnya ini tipenya adalah 2 dimensi, nanti outputnya akan menjadi output 2 dimensi. Jadi ini Anda bisa lihat 3 itu 67 ya itemnya, 7 itu berarti 21 ya, 4 itu ya ini 67 dan 5 ini seperti itu. Itu untuk yang array indeksnya itu merupakan array 2 dimensi. Oke. Bagaimana dengan indexing, fancy indexing pada multiple dimension ya, yang mana nanti x-nya ini kita jadikan sebagai array 2 dimensi sekarang. Jadi indeksnya itu indeksnya itu kita jadikan 2. Oke, kita coba bikin x-nya dulu. Jadi x-nya ini merupakan array 2 dimensi ya, beda dengan x kecil yang sudah kita buat sebelumnya. Ini x yang besar ini kita buat sebuah NumPy array dengan dimensi 2. Nah, ini misalnya kita gunakan np.range ya, 12, jadi nanti range-nya 0 sampai 11, .reshape dengan ukuran 3,4 ya. Jadi ukurannya itu adalah 3 kali 4, ada 12 item. Oke, kita print dulu. Nah, ini nanti 01 sampai 11 ya. Nah, ini nanti kita coba lakukan indexing menggunakan fancy indexing ya. Jadi kita punya 2 indeks. Karena sebetulnya kalau kita array ini, NumPy array ini kan array 2 dimensi ya. Berarti kalau untuk mengakses row sama kolomnya, kan jadi butuh 2 indeks. Indeks untuk row-nya sama indeks untuk kolomnya. Untuk mengakses item yang ada di dalam variabel x besar ini. Nah, ini kita bisa definisikan row sama dengan np.array seperti ini. Terus di dalamnya ini, kita tambahkan indeks yang mau kita akses ya. Item yang mau kita akses itu misalnya row 012 sama yang kolomnya, kita copy saja. Nah, kolom ini kita ganti dengan misalnya ya, kita ganti dengan 213. 213 seperti ini ya. Jadi kita punya row sama punya kolom. Nah, terus bagaimana untuk melakukan indexing pada variabel x ini? Nah, ini kita bisa print saja di sini, print x dengan indeks row, col. Jadi nanti yang akan kita dapatkan adalah indeks 0,2, 1,1, sama 2,3. Jadi 0,2 itu berapa? 0,2 adalah
0,2 itu berarti ini angka 2 ya. 1,1 berarti 5, jadi 2, 5. 2,3 adalah 10. Sorry, 2,3 11. Ini kita coba print. 2,5, 11 ya. Jadi yang akan kita ambil nanti ini ya, 0,2, 1,1, dan 2,3. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk fancy indexing ya, untuk yang array 2 dimensi. Nah, bagaimana jika nanti kita ini ya, apabila kita mengkombinasikan sebuah vektor kolom dan sebuah vektor row pada sebuah indeks ya, nah, kita akan mendapatkan hasil 2 dimensi. Jadi coba kita lihat dulu di sini print x ya, print x row titik 2, np.newAxis call itu nanti hasilnya seperti ini. Oke, kita coba saja, saya coba jelaskan step by step biar tak bingung. Jadi sebetulnya gini, kita bisa mengkombinasikan antara vektor kolom sama vektor row-nya. Jadi kayak gini, misalnya saya print x ya, x itu dengan indeks row di sini, tapi row ini kita ambil titik 2, np.newAxis seperti ini, call. Artinya adalah seperti ini. Nanti yang akan kita dapatkan itu, kali ini row ya, row np.newAxis ya, dan call. Kalau kita menggunakan seperti ini ya, row titik 2 np.newAxis, kita akan mengubah row ini menjadi sampai 2 dimensi. Kita coba saja, misalnya di sini ya, saya coba tambahkan code baru. Mungkin kita coba print dulu row-nya, row.size ya, ini kan dia 1 dimensi ya. Sorry kok shape ya. Kan 1 dimensi dengan 3 item di dalamnya kan ya. Nah, ini kita bisa ubah misalnya seperti ini. Row sama dengan row np.newAxis. Ini kita coba print hasilnya. Dia bakalan menjadi array 2 dimensi dengan ukuran row-nya 1, kolomnya 3. Nah, row-nya 3, kolomnya 1 ya. Sorry, kebalik, row-nya 3, kolomnya 1. Kalau seperti itu, jadi nanti kalau misalnya kita menggunakan indeks seperti ini, row titik 2 np.newAxis, call yang akan kita dapatkan nanti, saya coba tambahkan teks saja di sini. Nanti item yang akan kita dapatkan itu adalah 0,2, terus 1,1 ya, terus sorry kok 1,1, 0,2, 0,1, 0,3. Dari mana ini? Saya coba lihat. Kita kombinasikan jadi 0,2, 0,1, 0,3, 1,2, 1,1, 1,3, 2,2, 2,1, 2,3. Seperti itu nanti yang akan kita dapatkan. Nah, jadi kita semacam kayak apa ya? Tiap row ini ya, tiap row-nya itu nanti di scanning untuk tiap kolomnya. Jadi 0,2, 0,1, 0,3, 1,2, 1,1, 1,3, 2,2, 2,1, 2,3 dan seterusnya. Nah, ini kita coba lihat. Ya, ini saya hapus saja. Nah, kalau seperti ini kita print ya. Kita akan mendapatkan, oh sebentar, ini karena tadi saya sudah terlanjur eksekusi. Saya coba komen dulu ini. Ya, ini. Oke. Jadi yang ini 0,2 itu 2 ya. 0,2 kan 2. 0,1 ya. 0,1 itu 0,11 ya, 0,11. Jadi dia ngeprintnya itu ke kanan ya. Row baru kolomnya. Terus 0,3 harusnya 3, 0,3 seperti itu. Atau contoh yang lain misalnya di sini saya tambahkan berbagi. Nah, ini contoh yang lain misalnya kita bisa mengkombinasikan fancy indexing dengan indexing yang biasa. Ini yang mungkin lebih simpel ini ya. Kita coba print misalnya print X ya, indeks kedua sama indeks ke 2,0,1. Nah,
Jadi kita akan mendapatkan indeks 2,2, 2,0, 2,1. Kita mendapatkan item dengan indeks 2,2, 2,0, 2,1. Print ya, 10,8,9 ya, 2,2, 2,2 ini ya, 10, 2,0, 2,08 ya, dan 9. Oke, betul ya. Terus kita tambahkan code lagi, misalnya kita juga bisa melakukan seperti ini. Print X ya, 1.2. Oke. Ya, 1,2, 1.2, 2,0,1. Artinya nanti kita akan mendapatkan perhitungan seperti ini nanti ya. Seperti ini. Nah, seperti ini nanti. Karena kan ini ya. 1, jadi kita row ke 1 ya. Row ke 1 kita ambil semua, row ke 1 ke atas ya. Jadi yang kita dapatkan ya row ke 1 sama 2 ya. Nah, nanti tiap row itu akan kita ambil indeks kedua ke 0 sama ke 1. Oke, kita coba eksekusi dulu ya. Hasilnya seperti ini. Jadi kalau seperti ini ya, indeks ke row ke 1,2, 1,0, 1,1, 2,2, 2,0, 2,1. Seperti itu. Oke, itu untuk fancy indexing. Selain fancy indexing ya, sebetulnya fancy indexing itu bisa kita gunakan untuk mendapatkan item di dalam sebuah array. Tapi selain itu, kita juga bisa gunakan untuk ini. Kita bisa gunakan untuk mengubah atau memodifikasi item tertentu dalam sebuah NumPy array. Nah, contohnya ini saya mau membuat sebuah saya membuat sebuah variabel x sama dengan np.range 10 ya. Jadi saya membuat variabel x dengan isinya nanti itemnya mulai dari 0 sampai 9 ya. Jadi ada 10 item. Terus saya membuat i sama dengan np.array. Di dalamnya ini kita tuliskan itemnya misalnya 2,1,8,4. 1,8,4. Oke ya. Nah, jadi I itu merupakan indeksnya nanti ya. Terus saya ingin misalnya ya, saya ingin mengubah bentar ini kok ini harusnya 100 bukan 10 ini ya. Saya print dulu. Print X. Oh, ini agak beda. X np. Ini harusnya bukan np.random.printin. Size-nya itu 100. Bentar, ini kayaknya salah code ini. Ya, size-nya 10 ya. Harusnya kayak gini ya. Saya kasih np.random. Oh, sorry. Betul ini. Saya salah. Harusnya gini. Ini betul. Range. Sorry, saya tadi salah memahami. Oke, jadi X ini kan nanti nilainya adalah 0 sampai itu ya, 0 sampai 9, ya kan? Terus di sini saya membuat sebuah NumPy array satu dimensi. Ya, nanti X ini ya, X saya indeks menggunakan I. Jadi nanti indeks ke nomor kedua 1,8 sama 4 itu saya ubah menjadi 99. Nah, jadi nanti array indeks kedua, ke 1, ke 8 sama ke 4 ini akan berubah menjadi 99. Atau kita juga bisa menggunakan assignment type operator ya. Jadi misalnya di sini saya tambahkan lagi ini misalnya X indeks I ya. Itu saya kurangi dengan angka 10 ya. Min sama dengan 10. Jadi nanti yang 99 ini akan menjadi 89.
sebelum saya print. Saya print di sini. Oke ya, jadi 089, 89, dan seterusnya. Oke, itu untuk fancy indexing ya. Sebelum saya lanjutkan ke sorting, searching, dan filtering ini mungkin ada pertanyaan, silakan. Sepertinya cukup cepat, materi kita nanti tidak seberapa banyak ya. Nanti bisa Anda gunakan waktunya untuk menyelesaikan tugas Anda. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan? Mungkin sambil kita break ya, break dulu mungkin 8 menit ya, kita break sampai pukul 13.55. Sambil kalau ada pertanyaan nanti silakan Anda bisa tuliskan di chat ya, atau mungkin bisa langsung speak langsung. Oke.
Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke sorting, searching, sama filtering ya. Oke, kita mulai dari yang sorting dulu ya. Jadi sorting ini kita gunakan sama seperti apa yang ini ya, di subjudulnya sorting ini berarti kita gunakan untuk melakukan pengurutan data, baik itu mulai dari yang kecil ke besar ataupun sebaliknya. Sebetulnya kalau untuk sorting ini, kita bisa mendefinisikan algoritma kita sendiri. Misalnya kita bisa menggunakan selection sort ya. Ini Anda bisa lihat di sini, ini merupakan algoritma atau pseudocode ya. Bukan pseudocode sih, tapi memang sudah diimplementasikan dalam bentuk bahasa pemrograman Python. Ini merupakan algoritma selection sort ya. Saya tidak akan menjelaskan detail bagaimana cara algoritma selection sort ini bekerja. Harusnya sudah Anda dapatkan di mata kuliah struktur data ya. Jadi kita bisa definisikan sendiri sebetulnya untuk selection sort ini. Misalnya kita definisikan dalam sebuah fungsi. Tapi sebetulnya untuk sorting seperti ini ya, selection sort ya, terus atau mungkin kita punya algoritma sorting sendiri. Kalau kita bandingkan dengan sort ya, metode sorting yang sudah disediakan oleh NumPy ya, yang mana kalau kita menggunakan fungsi atau metode yang sudah disediakan oleh NumPy ya, kita nggak perlu mendefinisikan code kita sendiri ya untuk melakukan sorting ya. Jadi kita nggak perlu bikinnya from scratch, kita langsung bisa ambil saja metode-metode yang disediakan oleh NumPy. Nah, kalau kita lihat sebetulnya kalau menggunakan selection sort ini untuk kompleksitasnya seperti ini ya. Kita kompleksitasnya itu kalau menggunakan selection sort ya itu sekitar ini big O n kuadrat ya. Jadi lumayan tinggi ya untuk komputasinya ya. Untuk komputasinya ini n kuadrat. Ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat di sini, ini kalau tiap kali kita ingin mensorting ya sebuah array, dia akan looping sebanyak array itu sendiri. Misalnya kita punya 1 juta array, kita punya array yang itemnya itu ada 1 juta item. Ya pasti otomatis kita harus looping sebanyak 1 juta. Bukan cuma 1 juta, tapi 1 juta kuadrat. Kenapa? Karena tiap kali kita looping 1 juta, ya itu nanti dia akan misalnya looping ke 1, dia akan scanning lagi ke ini kan for-nya ada 2 kali ya ini. For-nya sekali sih, sorry. For-nya sekali, cuman ini ada swap-nya di sini ya. Nah, ini kan tiap kali melakukan looping ya, ini kan looping ke 1 kali, kita punya 2 kali operasi di sini. Nah, anggap saja ini 2 kali operasi. Jadi ya 1 juta kali kuadrat gitu kan ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita menggunakan selection sort ya, jadi untuk komputasinya tidak cukup cepat ya. Nah, kita bisa menggunakan fungsi dari NumPy yaitu np.sort ya. np.sort. Yang Anda bisa lihat di sini, kalau menggunakan np.sort, dia menggunakan yang namanya quicksort algorithm ya. Jadi ini algoritma quicksort ya. Kalau kita secara default menggunakan metodenya sort miliknya NumPy ini, dia akan dipilihkan algoritma quicksort ya. Tapi sebetulnya juga ada merge sort sama heap sort ya, yang juga tersedia oleh metode sort yang disediakan oleh NumPy. Nanti bisa dilihat di dokumentasinya bagaimana cara memilih algoritma sorting yang mau kita inginkan ya. Oke, tapi secara default dia akan menggunakan yang namanya quicksort algorithm. Dan komputasinya ini n log n ya. Kalau kita bandingkan dengan yang selection sort ini ya jauh ya, nanti komputasinya lebih cepat menggunakan quicksort. Tapi sebetulnya Anda juga bisa mendefinisikan quicksort Anda sendiri juga bisa sebetulnya. Terus dijadikan ufunction ya, silakan boleh. Tapi ya kenapa kita mau mencari yang lebih ribet kalau sebetulnya NumPy itu sudah menyediakan library-nya kan ya untuk metodenya untuk melakukan sorting. Oke, kita langsung coba saja di sini sortingnya ya. Ini misalnya di sini saya definisikan sebuah variabel x np.array. Seperti ini misalnya ini kita pakai customer ya, satu dimensi saja 1 2 3 4 5. Atau enggak urut ya, kan kita mau sorting ya, jadi harusnya enggak urut 2,1,4,3,5. Nah, kita coba langsung sort saja menggunakan np.sort. Seperti ini. Nah, jadi otomatis nanti outputnya sudah tersorting, terurutkan ya. Tapi sebetulnya kita juga bisa, nanti bisa dilihat di dokumentasinya bagaimana cara melakukan sorting baik itu ascending maupun descending. Nanti bisa saja di apa namanya
di dokumentasinya ya, coba NumPy sort kita bisa cari coba nanti. Nah, ini bisa dilihat di dokumentasinya. Nanti parameternya apa saja ya. Kalau mau ascending, descending nanti bisa diatur ya. Jadi ini ya, ada kalau secara default ya ini A itu array-nya yang mau kita sorting. Aksisnya kalau ini 2 dimensi ya. Ini kainnya, jadi kain ini ya. Algoritma apa yang mau kita pilih ya. Terus ordernya ya. Oke. Nanti bisa dilihat sendiri nanti apa namanya. Oh, sebentar. Ini tadi kalau kita lihat sebetulnya n log n ya tadi, bukan n kuadrat ya. Ya, n log n ya. N log n ini miliknya ini headsort atau maksort. Oke, nanti bisa dilihat ya gimana cara ascending sama descendingnya, mungkin nanti bisa kita coba pelajari ya. Nanti bisa Anda coba-coba sendiri ya, bagaimana cara settingnya descending atau ascending ya. Oke, ini yang pertama kalau kita menggunakan np.sort, dia akan mereturn value array yang sudah kita urutkan dari yang kecil sama ke besar ya. Tapi kita juga bisa menambahkan, misalnya di sini kita hanya ingin mendapatkan ininya apa namanya indeksnya saja, indeks dari array X yang sudah kita sorting. Jadi misalnya 2, 1, 4, 3, 5 ya. Ini kan belum kita sorting ya. Terus kita sorting jadinya kan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau menggunakan yang namanya ARG sort ya, itu yang kita return value kan itu adalah indeksnya, bukan array yang sudah kita urutkan. Jadi np.arg sort ya, hanya X ya, terus kita print I. Nah, ini merupakan indeksnya. Jadi harusnya yang paling kecil tadi kan 1. 1 ini ada di indeks ke 1. Terus 2 itu ada di indeks ke 0. 3 ada di indeks ke 3 ya. 2 ada 4 ada di indeks kedua, 5 ada di indeks ke-4 dan seterusnya. Kalau ARG sort ini kita return value-nya hanya berupa indeksnya. Oke. Atau 0324, oke ya. Oke. Terus untuk sorting ini misalnya kita mau sorting untuk ini ya, untuk NumPy array yang dimensinya lebih dari 1 ya. Jadi yang ini misalnya kita bikin X besar sama dengan np.random.rand seperti ini. Kita punya range-nya 0 sampai 9 ya, terus kita kasih size-nya itu 4 kali 6. Nah, kita coba print dulu. Oke, ini merupakan array yang sudah kita generate ya. Kita pakai np.random.set aja. Oke. Nggak masalah, beda nggak apa-apa. Oke, setelah itu kita coba lakukan sorting ya. Nah, menggunakan np.sort. Misalnya di sini saya mau print np.sort X ya. Nah, kita bisa pilih aksisnya. Nah, kalau aksisnya itu 0 ya, itu berarti kita yang kita urutkan itu apa namanya kolomnya ya, kolomnya. Jadi kalau aksisnya 0 yang kita sort itu by kolom ya. Seperti ini. Nah, ini X-nya besar, sorry. Nah, jadi ini yang kita urutkan, mulai dari kolom ke 0, kita urutkan, kolom ke 1 kita urutkan ya, dan seterusnya. Kalau yang by row kita tinggal ganti indeks aksisnya itu kita ganti jadi 1. Oke. Nah, kita urutkan row-nya ya, tiap row itu kita urutkan. Dan seterusnya, ini kita bisa gunakan untuk array yang multidimensi ya. Oke, untuk
ini ya, kadang kala kalau kita ingin men-sorting sebuah NumPy array, terkadang kita hanya ingin sorting itu beberapa value saja. Misalnya key values ya. Di sini kita contohkan dengan key values. Jadi kita mengurutkannya itu tidak semua, tapi hanya beberapa bagian saja. Nah, bagaimana caranya ini? Jadi kita bisa menggunakan yang namanya np.partition ya. Oke, misalnya kayak gini. Kita bisa lihat di sini 2, 1, 3, 4, 6, 5, 7 ya. Ini yang kita urutkan itu hanyalah 3 yang awal saja. Nah, oke, kita coba saja. Kita coba saja langsung di sini. Kita bikin variabel x kecil sama dengan np.array. Isinya tadi 7,2,3,1,6,5,4 ya, seperti ini. Oh, pakai titik. Oke, 7, 2, 3, 1, 6, 5, 4 ya. Ini misalnya kita ingin hanya melakukan sorting hanya ke 3 variabel awal saja, 3 item saja yang terkecil. Kita bisa print di sini np.partition ya, np.partition yang mau kita partisi tadi x ya, 3. Artinya kita hanya melakukan sorting 3 item terkecil saja. Tapi kalau kita lihat sebetulnya seperti ini ya. Oke. Yang kita urutkan itu kan ini 4, 6, 5, 7 ya. Jadi kita coba lihat. Note that the first 3 values in the list are the 3 smallest in the array, and the remaining array position contain the remaining values within 2 partition. The elements have arbitrary order. Oke. Jadi kita bisa jadi bagi jadi 2 bagian, 2, 1, 3 dan 4, 6, 5, 7. Kalau kita lihat 2, 1, 3 ini adalah angka yang paling kecil kan ya. Jadi kita bagi jadi 2 bagian, 3 item utama ini 3 yang paling kecil. Sisanya remaining values-nya itu ya yang 4 nilai yang terbesar. Tapi dengan urutan yang arbitrary, ini kebetulan saja 4, 6, 5, 7-nya urut ya. Tapi kalau kita lihat di sini the first 3 values ya, 3 value utama itu akan menjadi 3 smallest ya, yang paling kecil di sebuah array. Dan array sisanya ya, posisinya itu merupakan value yang tersisa ya. Nah, remaining array position containing the remaining value. Within the 2 partition ya, the elements have arbitrary order. Oke. Ya ini mungkin terkadang ada beberapa kasus yang memang membutuhkan seperti ini. Oke. Oke. Itu untuk sorting ya. Sebelum kita masuk ke searching, mungkin ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan ya. Oke, belum ada ya. Kalau belum ada, kita lanjut ke searching. Nanti kalau ada beberapa atau ada pertanyaan, nanti bisa langsung dituliskan di chat ya. Nanti akan saya berikan beberapa contoh soal ya, biar nanti ada juga bisa ikut aktif dalam perkuliahan ya. Nanti Anda juga bisa mendapatkan nilai keaktifan seperti yang didapatkan oleh rekan Anda sebelumnya tadi ya. Justin ya, oke. Oke, kita lanjut ke searching ya. Oke, searching ini ya sama dengan namanya ya, kita gunakan searching ini untuk mencari item tertentu ya. Ini agak sedikit berbeda dengan yang Boolean array ya, karena yang Boolean array ini tadi kan outputnya tadi true or false gitu ya, untuk menghitung item-item tertentu ya. Oke, kalau yang searching ini kita bisa menggunakan ini where ya. Oke, jadi ini misalnya ya, kita membuat sebuah array seperti ini, terus kita panggil np.where, arr sama dengan 4 ya. Jadi nanti ini outputnya adalah 3, 5, 6 yang merupakan ini posisinya ya, indeksnya. Hampir mirip sih sebetulnya sama Boolean array tadi ya, untuk mencari sebuah item ya, atau beberapa item sekaligus di dalam sebuah NumPy array.
Oke, kita coba saja langsung. ARR sama dengan np.array. Di dalamnya ini kita ambil misalnya 1, kita tambahkan item, 2, 3, 4, 5, 4, 4. Seperti ini. Oke, kita definisikan X sama dengan np.where ARR sama dengan 4 ya. Jadi kita cari item ya yang ada di dalam ARR ini yang nilainya 4. Nanti return value-nya berupa indeksnya ya. Nah, kita nggak usah 3, itu hanya untuk ini apa? 3 value ini hanya untuk itu. Menampilkan string saja 3. Oke. Ini. Oke, itu untuk yang searching menggunakan np.where ya. Nah, ini kondisi-kondisi yang di dalamnya ini sebetulnya bisa kita ganti-ganti juga ya. Ini kan np ARR sama dengan 4. Itu yang paling simpel kan ya. Misalnya kita juga bisa ganti value-nya itu dengan kondisi tertentu. Jadi untuk ini ya, ini kita ganti kondisinya misalnya kita punya X itu np.where ARR modulo ya, pakai modulo 2 sama dengan 0. Artinya adalah kita hanya mencari indeks ya dari item yang nilainya adalah benar. Oke. Ini kita bisa copy. Yang satu berarti yang ganjil kan ya. Nah, ini kita ganti dengan Y. Kita bisa print X, print Y. Oke, jadi seperti ini untuk mendapatkan ini ya, mendapatkan item atau indeks dari item yang genap sama item yang ganjil ya. Yang genap kan ini 1, 3, 5, 7 ya. Di indeks 1, 3, 5, 7. Oke, itu untuk searching. Nah, ini kita juga bisa menggunakan yang namanya search sorted ya. Ini saya coba yang ada di slide ini mungkin kurang informatif, jadi saya coba buka di Google saja ya untuk yang search sorted dari dokumentasinya miliknya Nampai ya Jaya. Jadi search sorted ini sebetulnya untuk mencari ini, untuk mencari indeks di mana ada sebuah item baru yang mau dimasukkan. Ini seperti ini. NP search sorted ya, kita punya ini, kita copy saja misalnya ini saya copy di sini. Oke, misalnya saya mau ini, saya punya variabel array ya, saya jadikan NumPy array saja. Oke, seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Terus misalnya ini saya masukkan di sini np.search-sorted, saya kasih print dulu. Artinya apa? Nah, jadi search sorted ini kita akan mencari posisi angka 3 ini. Ini kan ibaratnya ini item yang mau kita masukkan kan ke dalam sebuah NumPy X. Kira-kira kalau ini mau dimasukkan itu ada di posisi berapa? Ada di posisi 1 ya. 0, 1, 2, harusnya ada di 2. Karena kan 3 itu letaknya ada di antara 2 sama 3 kan ya. Kalau kita coba cetak ya, nanti dia ada di posisi 2. Nah, itu kalau kita menggunakan search sorted. Jadi kita mencari indeks di mana ada sebuah item baru yang mau kita masukkan ke sebuah NumPy array. Dan menurut referensi yang saya baca ini, kalau kita menggunakan search sorted ini sebaiknya NumPy-nya ini sudah kita sorting gitu ya. Kalau yang di contoh yang ada di sini kan NumPy-nya belum disorting ya. Jadi agak bingung nanti. Jadi kalau misalnya kalau kita mau search sorted ini kita harus sorting dulu NumPy yang mau kita masukkan item barunya itu. Nah, untuk search sorted ini sebetulnya juga punya ini ya, variabel site ya. Oke, ini untuk variabel site-nya bisa kita tambahkan left or right. Misalnya kita gunakan right, berarti kalau right ini nanti 3 itu posisinya bukan di 2 tapi di 3. Kenapa? Karena dia ada di sebelah kanannya
variabel yang sama dengan dia nilainya. Jadi dia jadinya 3 harus. Type-nya oh ini pakai sebentar mp. Oh ini nih, sorry, ini kok di luar. Nah, 3. Defaultnya setnya ini left. Ada letaknya ada di sebelah kiri variabel yang sama dengan dia. Itu untuk search sorted ya. Oke, itu yang searching ya. Ini pembahasan yang terakhir ya, filtering. Sebelum masuk ke filtering mungkin ada pertanyaan dulu. Kita mungkin break lagi ya. Kita break 5 menit saja sampai pukul 14:20 nanti kita akan lanjutkan ke filtering sampai nanti Anda bisa coba-coba ya di laptop Anda masing-masing. Nanti ada coba, terus nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti Anda bisa tanya.
Oke, kita lanjut ke yang terakhir ya, filtering. Jadi filtering ini kita gunakan untuk melakukan filter di NumPy array ya. Mirip-mirip juga sih sambil sama searching ya. Jadi kita coba saja langsung di sini. Jadi kita coba bikin sebuah variabel misalnya arr ya, sama dengan np.array dengan item 41, 42, 43, dan 44 seperti ini. Nah, ini kita misalnya ingin mau memfilter, kita hanya ingin mendapatkan beberapa item tertentu saja, tapi menggunakan yang namanya filter. Filternya ini kita definisikan sebagai X ya. Jadi X itu sama dengan arr seperti ini. Ya, arr. Kita tambahkan di sini beberapa value true, false ya, true dan false. Seperti ini. Nah, nanti kita print X ya. Print X. Sorry, yang filter itu bukan X-nya ya. X ini ya ininya. X itu merupakan hasil array yang sudah kita filter. Jadi kalau arr seperti ini, kita bisa melakukan indexing itu menggunakan index true or false ya. Jadi kalau seperti ini, true berarti yang 41 ini kita cetak, false 42 nggak kita cetak, true 43 kita cetak, false 44 nggak kita cetak. Ini kalau kita eksekusi nanti hasilnya hanya 41 dan 43 saja. Oke, itu untuk filtering. Ini beberapa contoh yang lain ya. Filternya ini bisa kita coba juga, misalnya kita punya arr sama dengan np.array. Dalamnya ini kita punya variabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti ini, terus di dalamnya ini kita misalnya definisikan filternya ya, filter underscore arr sama dengan arr modulo 2 ya, sama dengan 0. Jadi kita hanya mengambil yang genap ya, karena kita hanya mengambil yang nilai modulnya itu. Nah, terus new arr ya, new arr sama dengan arr, terus di dalamnya ini merupakan filternya. Ya, hampir mirip-mirip juga sebetulnya, sama dengan ini. Apa tadi? Searching ya. Nah, ini kan pakai where tadi kan ya. Kalau ini pakai filter. Seperti ini, filter arr. Oke. Nah, terus kita coba print filter underscore arr. Terus kita print juga new arr. Jadi filternya itu nanti hanya menyimpan nilai true sama false saja. Oke. Nah, jadi yang kita ambil 24. Begitu juga untuk contoh yang terakhir ya. Oke. Oke, ini terakhir yang akan kita bahas ya. Jadi filtering ini yang terakhir. Sebelum masuk ke tugas ya, ini kan slide terakhir ini ada tugas ya. Jadi untuk minggu ke-6 ya, mulai minggu ke-6 kemungkinan besar nanti akan saya buat video pembelajaran terlebih dahulu ya. Jadi nanti sebelum perkuliahan mungkin H-2 atau H-1 ya, atau H-3 nanti akan saya posting, publish dulu video pembelajarannya. Silakan nanti Anda pelajari terlebih dahulu. Nanti waktu perkuliahan kita bisa langsung diskusi. Beberapa mungkin materi yang masih belum jelas kita bisa diskusikan. Mungkin 1-2 SKS sudah cukup ya untuk pertemuan live-nya. Nanti Anda bisa belajar sendiri dulu dari video pembelajaran. Nanti waktu perkuliahan kita bahas sama-sama ya, seperti itu. Oke. Itu untuk minggu ke-6 ya. Minggu ke-5 masih ada kuis. Oke, sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan. Oke, ini ada pendapat dari Yosef. Jika berarti setelah search kemudian pakai fancy indexing, ya, oke, bisa mendapat hasil seperti filtering. Ya, betul. Jadi kalau nanti pakai fancy indexing ya, misalnya searching ya, terus pakai fancy indexing, itu bisa mendapatkan hasil seperti filtering. Ya, bisa. Sebetulnya ini hanya pembahasan kita sebenarnya sama ya. Intinya ini indexing semua sih. Kalau kita lihat sebetulnya semua kan indexing. Kita ingin mendapatkan value-value tertentu kan ya di dalam sebuah NumPy array. Jadi bisa menggunakan searching,
bisa menggunakan filtering ya, bisa menggunakan fancy indexing ya. Kalau sorting ini memang tujuannya kan untuk mengurutkan ya, untuk mengurutkan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk sampai di part kedua ini ya untuk di perkuliahan kita ini. Ada pertanyaan? Belum saya jelaskan tugasnya. Oke, untuk tugasnya ini Anda tinggal melengkapi code ya. Ini kan ada beberapa code yang masih belum lengkap ya. Jadi ini misalnya Anda baca soal yang nomor 1 ini, outputnya nanti pengennya seperti ini. Nah, kira-kira nanti yang harus dilakukan di sini itu apa? Jadi Anda tambahkan code di sini ya. Nah, ini kayaknya mirip dengan soal yang sebelumnya ya. Nah, terus yang kedua ini juga seperti itu, Anda tinggal melengkapi code-nya ya. Ini pasti print, ini juga print ya. Biar nanti menghasilkan output seperti ini. Soal yang ketiga juga sama ya. Anda tinggal menambahkan code di sini ya. Terus nanti ada apa namanya outputnya harusnya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk perkuliahan kita hari ini. Saya stop dulu. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Oke ya, silakan Anda pelajari nanti materinya mulai dari week 1 sampai dengan week 4. Soalnya adalah soal pilihan ganda multiple choice. Kurang lebih nanti mungkin ada 40 soal ya mungkin. Waktunya nanti ya nanti kita coba lihat saja waktunya berapa. Yang penting Anda siapkan mungkin waktunya maksimal 2 jam ya. Nanti dimulai pukul 9 sampai pukul 11 dan itu nanti akan dilakukan pada hari Jumat minggu depan. Ya, kuisnya di ULS ya. Kuisnya di ULS, menggunakan platformnya ULS, nanti soalnya pilihan ganda. Betul, hari Rabu nggak ada kuliah ya, hari Rabu nggak ada kuliah. Jadi Anda hanya melakukan presensi saja, tapi nggak ada kuliah live ya. Nanti kuliahnya ya diganti di hari Jumat itu. Ada lagi pertanyaan? Ya, pengalaman ya. Oke, ya Brian, silakan Brian. Ya, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Untuk kuisnya, kalau di email itu dimulai jam 1, Pak. Apakah memang benar diganti jam 9? Sorry. Sebentar, saya coba cek dulu. Soalnya yang meng-email itu Pak Vincent soalnya. Kan dosen pengajarnya Pak Vincent. Ya, pokoknya itu sesuai dengan itu ya, sesuai dengan email ya. Yang betul yang di email. Jam 1, sorry, bukan jam 9 ya, jam 1. Ya. Kalau di email jam 1 berarti jam 1. Begitu, Brian. Ya, jam 1 kalau gitu. Oh, ya, baik. Terima kasih, Pak. Oke ya. Oke, pengalaman perkuliahan kita selama 4 minggu ini mungkin perbaikan di perkuliahan di week 6 nanti saya coba lebih lebih utamakan untuk berdiskusi saat kuliah live ya. Jadi nanti saya siapkan video pembelajarannya dulu baru nanti waktu perkuliahan itu kita akan diskusi ya terkait dengan apa namanya materi yang akan kita pelajari ya biar lebih efektif. Kalau menurut saya kalau perkuliahannya waktu kuliah live ini hanya penyampaian materi menurut saya masih kurang efektif ya. Jadi nanti akan saya ubah pembelajarannya menjadi video. Nanti waktu perkuliahan tinggal diskusi saja. Seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk perkuliahan kita hari ini ya. Ya, betul jam 1 ya. Kuisnya itu nanti dilakukan jam 1 bukan jam 9 ya. Jam 1. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan ya untuk perkuliahan kita hari ini. Saya akhiri untuk perkuliahan kita